Dan Biggar initially, who's won the high ball so good in that area, but that's not what you want to see. George North has had a lively 40 minutes, and with more. Halo teman-teman semua, salam sehat. Oke, kembali lagi dengan saya Nimade Astuti Primawati, salah satu fisioterapi di Indonesian Sport Medicine Center. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa tips latihan untuk kalian yang mengalami cedera pada bagian betis atau yang biasa disebut dengan calf muscle, tapi cederanya yang baru saja terjadi atau yang biasa disebut dengan cedera akut. Oke, nah di sini saya akan membahas sedikit apa itu cedera pada bagian betis atau yang biasa disebut dengan calf muscle strain. Nah, apa itu strain? Strain itu adanya peregangan yang berlebihan atau overstretch pada otot yang diakibatkan karena penggunaan yang berlebihan atau overuse atau penggunaan yang berulang-ulang. Oke, strain ini biasa terjadi pada atlet, pemain bola, pemain basket, pelari, atau bahkan orang biasa seperti kita. Oke, nah untuk tanda gejala pada strain ini, yang pertama itu ada bengkak, terus ada nyeri, kemerahan, bahkan menyebabkan kekakuan pada otot betis belakang. Oke. Nah, untuk strain ini dia ada 3 tingkat keparahan. Untuk tingkat pertama itu dia ada bengkak dan nyeri tapi tidak mengurangi fungsi dan kekuatan dari si otot yang cedera tersebut. Nah, untuk tingkat kedua ini ada nyeri, bengkak, tetapi adanya penurunan fungsi dan kekuatan dari otot yang mengalami cedera tersebut. Nah, untuk tingkat 3 ini tingkat yang paling parah, itu adanya penurunan fungsi dan kekuatan otot secara signifikan dan disertai dengan adanya nyeri dan bengkak. Nah, oke, untuk penanganan pertama yang bisa kalian lakukan di rumah pada cedera ini yang terjadi 1 atau 2 atau 3 hari yang disebut dengan fase akut, bisa kalian lakukan dengan RICE, yaitu rest, ice, compress, dan elevasi. Oke, untuk penanganan cederanya mari kita simak di video berikut. Oke, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, penanganan pertama yaitu RICE. R-nya rest, I-nya ice, C-nya compress, E-nya elevasi. Untuk rest-nya itu usahakan istirahatkan bagian tubuh kalian yang mengalami cedera. Untuk saat ini yang mengalami cedera adalah bagian kaki atau pada bagian betis, yaitu calf muscle. Jadi usahakan untuk kaki kalian tidak banyak beraktivitas terlebih dahulu. Untuk I-nya itu ice, gunakan es atau ice pack apa saja yang kalian punya di rumah untuk mengompres bagian yang mengalami cedera atau pada bagian betis kalian. Nah, gunakan es batu ini untuk mengompres selama 10-15 menit. Oke, untuk kalian di rumah bisa menggunakan es batu dan dilapisi menggunakan handuk atau mungkin bisa langsung ditaruh di betis, atau kalian bisa melapisinya dengan tisu. Oke. Kompres seperti ini selama 10-15 menit. Nah, oke, untuk C-nya itu tadi yang sudah saya jelaskan, itu kompresi, yaitu gunakan perban atau kain untuk melilit pada bagian kaki yang cedera. Itu fungsinya untuk mengurangi bengkak. Itu dilakukan selama 1-3 hari. Nah, oke, untuk E-nya itu elevasi. Jadi posisikan kaki kalian lebih tinggi daripada posisi biasanya, setinggi 15-25 cm. Posisikan kaki kalian relax dan lebih tinggi daripada biasanya. Ini dilakukan setiap kalian beristirahat atau pas lagi tidur, boleh digunakan, bisa menggunakan bantal, handuk, atau kain apapun yang bisa mengganjal kaki kalian. Oke, elevasi ini berguna untuk melancarkan peredaran darah yang berkumpul di kaki sehingga dia mengalir ke area atas, ke area bagian tubuh atas. Nah, oke, yang kedua yaitu ada exercise. Di sini saya akan memberikan contoh ankle pump. Itu untuk mengurangi bengkak dan kekakuan pada bagian tubuh yang mengalami cedera. Oke, gerakannya sederhana, yaitu pergelangan kaki gerakan ke atas dan ke bawah
dilakukan sebanyak 10 kali, 2 atau 3 set. Jadi totalnya 30 kali. Oke, seperti ini. 1 2 3. Ankle pumping ini berguna juga untuk men-stretch bagian yang mengalami kekakuan, otot-otot yang mengalami kaku. Tapi kalian pas melakukan latihan ini di rumah, posisi kaki tetap lebih tinggi dari kaki yang sebelahnya. Oke, yang ketiga di sini ada latihan menggunakan band atau TheraBand, atau kalau misalnya kalian tidak punya ini di rumah, kalian bisa menggunakan apa saja yang bisa stretch atau menggunakan handuk. Di sini gerakannya hanya tarik, dorong, tarik, dorong. Gerakan ini dilakukan sebanyak 10 kali atau 15 kali, sebanyak 2 atau 3 set. Nah, gerakan ini berfungsi untuk merelaksasi otot-otot betis dan untuk melatih kekuatan otot-otot betis juga. Pada saat gerakan seperti ini, dia akan melakukan stretch pada otot betis, dan pada gerakan mendorong seperti ini, itu akan memberikan atau melatih penguatan pada otot betis. Oke, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, penjelasan strain itu apa. Nah, di sini saya ada sedikit tambahan, kalau biasanya strain itu dikenal sebagai salah urat oleh orang-orang awam atau orang-orang pada umumnya. Jadi kalau misalnya kalian merasa salah urat atau habis olahraga, terus dengan gerakan yang berlebihan lalu merasa sakit, kalian boleh coba latihan ini dilakukan di rumah. Oke, apabila kalian sudah melakukan latihan ini dan tidak ada perkembangan, kalian boleh melakukan konsultasi ke klinik kami dan bertemu dengan dokter kami. Alamatnya di Kemang, yaitu Indonesian Sport Medicine Center. Oke, sekian informasi dari saya. Semoga tips yang saya berikan dapat bermanfaat dan dapat diterapkan serta dipraktekkan bagi kalian semua yang mengalami cedera seperti yang saya jelaskan tadi.